Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim, Ustadz beserta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, apa yang harus dilakukan apabila suami tidak mengizinkan mengikuti kajian offline Tadkiratus Sami lagi dengan alasan kejauhan dan ribet, padahal saya sudah menjelaskan bahwa saya rutin mengikuti kajian tersebut dari pertemuan pertama selama bertahun-tahun dan ingin menyelesaikan karena keberkahan ada di sana. Tapi suami tetap bersikeras tidak membolehkan. Saya merengek setiap pekan dan ia selalu mengatakan, kenapa sih selalu minta ke sana? Yang kajian dulu ya dulu aja, sekarang cari kajian baru yang dekat terus rutinkan lagi. Rasanya sedih sekali Ustadz, padahal Ustadz selalu menyampaikan setiap Sabtu tentang pentingnya hadir langsung di majelis. Semakin besar effort, semakin besar pahala. Padahal saya merasakan ketenangan setiap ada di kajian. Dan bedanya keberkahan offline dan online. Berat sekali rasanya Ustadz untuk melepaskan kajian Sabtu, saya tidak rela. Karena saya sangat menikmati atmosfernya dan merasakan perubahan. Sedih sekali rasanya, saya sering membatin seandainya saya tahu sebelum menikah kalau saya akan dilarang kajian, saya nggak akan mau. Suami saya terkadang mengajak ke kajian yang dekat rumah, tapi menurut saya tidak cukup. Sementara selama pandemi saya sering merasa futur dan terpuruk, padahal tempat kajian kami pun hanya 1 jam jaraknya dengan kajian Sabtu. Menurut saya sangat terjangkau dan tidak ada apa-apanya dibanding ulama dulu. Apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, alhamdulillah beliau yang bertanya merasakan, membuktikan dan merasakan konsepnya para ulama bahwa betapa besarnya keutamaan, keberkahan kajian offline dimanapun itu, dan beda antara keutamaan dan keberkahan kajian offline dan online itu hukum asal. Jadi itu bukan hanya sekedar sugesti, itu real. Dan itulah sebabnya mengapa nama-nama besar seperti Alqamah itu sampai memutuskan pergi dan safar ke Madinah untuk mendengar langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, padahal beliau sudah dengar tapi nggak puas kalau tidak mendengar langsung, baik berkaitan dengan mencari sanad yang tinggi dalam ilmu hadis maupun keberkahan dan pemuliaan terhadap ilmu. Itu poin yang kedua. Jadi harus kita syukurilah, ternyata konsep ini real, ini bukan konsep ilusi, tidak, ini real, beda, atmosfernya beda dan seterusnya. Dan itu bukan hal yang aneh, hadirin. Coba tanya sama penggemar olahraga, emang sama nonton di stadion dengan nonton di depan televisi di rumah atau nonton online? Semua bilang beda. Semua beda. Nggak sama, hadirin. Dan ketika ditanya apa sih bedanya, salah satunya itu tadi, atmosfernya beda. Lalu bagaimana dengan majelis yang Allah janjikan ada naungan dari malaikat, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan Allah turunkan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan rahmat itu diberikan di majelis tersebut? Nggak mungkin sama. Maka online bukan untuk menjadikan orang tidak datang ke offline, tidak. Online itu untuk opsi kedua kalau kita nggak
nggak bisa mengadakan offline atau tidak bisa hadir offline. Walaupun semuanya ada kebaikan, tapi kita berusaha mencari yang terbaik. Hidup ini cuma sekali, hadirin. Maka kita perlu berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, terus berdoa kepada Allah agar diizinkan, agar suami dilembutkan, dan minta pertolongan kepada Allah. Lalu terus pelan-pelan jelaskan bahwa ulama mengatakan, seperti dijelaskan Az-Zarnuji rahimahullah, bahwa di antara keberkahan ilmu adalah menyelesaikan kitab yang telah dikaji. Apa yang kita mulai hendaknya kita selesaikan. Itu keberkahan. Buku yang kita mulai hendaknya kita selesaikan. Dan itu harus jadi pola. Disitulah salah satu letak keberkahan ilmu. Itu poin. Lalu yang berikutnya, kan Nabi SAW bersabda juga, "An-nasu ka'ibili mi'ah." Manusia itu seperti 100 unta. Seringkali salah satu pelajarannya dari hadis di atas, manusia tuh cocok-cocokan, hadirin. Ada orang cocok sama Ustadz A, ada orang cocok sama Ustadz B, ada orang cocok sama Ustadz C, ada orang cocok Ustadz D, dan seterusnya. Makanya sulit kita mengatakan misalnya Ustadz kita yang terbaik. Enggak, versi Anda, versi orang lain belum tentu. Belum lagi faktor-faktor intangible, taufik dari Allah dan seterusnya. Sama seperti kita bahas Riyadhus Shalihin contohnya. Pertanyaannya simpel. Emangnya nggak ada buku lain yang satu metode, satu konsep seperti Riyadhus Shalihin? Jawabannya banyak. Jawabannya banyak. Tapi kenapa dari berbagai macam opsi hati kita misalnya ke Imam Nawawi, hati kita ke Riyadhus Shalihin? Kenapa? Itu kan perlu dipertanyakan. Kenapa ya? Kenapa ke Imam Nawawi atau ke Riyadhus Shalihin? Rahimahullah. Dan banyak ulama fikih kan banyak, hadirin. Tapi kenapa hati banyak orang, misal di Indonesia, hatinya ke Imam Syafi'i rahimahullah? Emangnya ulama fikih cuma Imam Syafi'i? Enggak. Kenapa orang-orang di Afrika Utara itu hatinya ke Imam Malik? Hatinya ke Imam Malik. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Laith afqah min Malik. Imam Laith bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa manusia lebih memilih Imam Malik secara umum? Siapa yang kenal Imam Laith bin Sa'ad kecuali penuntut ilmu? Kecuali memang orang yang belajar secara khusus, atau santri, ustadz-ustadz atau kiai-kiai dan lain sebagainya, guru-guru kita. Tapi orang awam. Tapi kalau Imam Malik ya saya tahu itu satu dari 4 imam mazhab ya. Padahal Laith lebih faqih daripada Imam Malik, lebih alim daripada Imam Malik, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kenapa justru banyak manusia ke Imam Malik? Ada faktor-faktor yang nggak bisa dijelaskan dengan sebatas hal teknis, hadirin. Dan itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita bersahabat. Kenapa kita bersahabat sama A sama B? Oh, karena dia baik. Emang orang baik cuman dia aja, hadirin? Coba pikirkan sahabat kita masing-masing di benak dan hati kita. Oke. Dapat nama, dapat. Kenapa bisa bersahabat sama dia? Karena dia baik, sepakat baik. Tapi pertanyaannya, emang orang baik cuman beliau? Terus yang kedua, emang beliau orang paling baik sedunia? Belum tentu loh. Mungkin ada banyak orang baik yang jauh lebih baik, tapi itu tadi. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang membuat hati seseorang itu respect dengan yang lain dan seterusnya. Itu penting, hadirin. Jadi itu hakikat-hakikat yang ini. Terus juga sampaikan bahwa kalau ilmu kita berkah, itu pasti akan berdampak ke rumah tangga kita. Kalau kita memuliakan ilmu, kita selesaikan sebuah kitab dalam rangka memuliakan ilmu tersebut. Lalu Allah kasih keberkahan, itu keberkahan nanti larinya kemana? Kan ke keluarga kita juga, ke rumah tangga kita, ke suami kita, ke anak-anak. Itu hal penting yang perlu kita ini kan. Dan pelan-pelan sampaikan, pelan-pelan. Seperti tadi, ada orang tuh yang hatinya ke kajian A, ada orang yang hatinya kajian B, ada orang yang hatinya kajian C. Kadang ada masalah. Selama semua mengajarkan kebenaran, kembali kepada Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW, lalu dikonsepkan dan dipahamkan dengan konsep yang benar, konsepnya Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, lalu para ulama-ulama kita. Karena memang ada faktor-faktor sisi itu. An-nasu ka'ibili mi'ah. Manusia itu kayak 100 unta, susah nyari yang serak gitu, yang ada chemistry, yang cocok, yang jelek dan seterusnya. Itu poin. Terus sampaikan, terus yang berikutnya evaluasi kinerja kita dengan suami juga. Bisa jadi karena kita kurang perform sebagai istri. Jadi terkesan bagi sebagian suami, istri saya cuma suka ngaji doang, nggak diamalin. Saya nggak mengatakan itu ke yang bertanya ya, nggak, tapi kita bicara secara umum. Kasus-kasus kayak gitu tuh ada. Nah seringkali itu jadi pemicu. Nah coba perbaiki performa kita, sehingga suami kita tuh benar-benar ngerti, iya sih, emang beda ya kalau istri saya ngaji itu jadi lebih baik di rumah. Coba perbaiki itu. Lalu kalau belum berkenan, sabar hadirin. Sabar, jangan dilawan suami kita. Sabar, doakan, tetap berbuat baik. Dan yakinlah kesabaran kita itu ibadah kepada Allah. Dan insya Allah kalau kita sabar, akan ada jalan keluar ke depan. Semoga beliau luluh dan seterusnya. Allah Ta'ala bisa. Sabar dan tetap berbuat baik dengan suami kita.